Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ini satu pasal yang akan kita bahas mengenai bagaimana kecerdasan Nabi. Nabi adalah manusia paling jenius di dunia sejak adanya manusia di muka bumi ini sampai besok akhir zaman. Ya, maka ini bab mengenai fi wufuri aqlih. Jadi kecerdasan akalnya Nabi, kemudian wadzaka ilubih, begitu juga kecerdasan jiwa paling dalam di sini. Wa quwwati hawasih, kekuatan indrawinya, seluruh indrawinya terbaik, ya, aspek-aspek indrawinya. Wa'tidalu harokatih, begitu juga gerak-gerik Nabi itu selalu proporsional. Wahusnu syama'ilihi fala miryatah annahu kana aqalan nasi wa adkahum. Maka seluruh kepribadian Nabi ini memang sudah tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW adalah manusia paling cerdas, paling jenius, paling fresh, ya, cara pandang, akal rasional maupun akal spiritualnya. Dan tidak ada manusia di muka bumi sehebat beliau dalam hal ini. Maka disinilah yang akan kita bahas. Wa man ta'amala tadbira amr bawatinil khalqi wa dhawahirihim wa siyasatal amah wal khasah ma'ajibi syama'ilih wa badi'i sayrih wa badi'i siyarih fadlan amma afadahu minal ilm wa qarrarahu minasyar'i duna ta'allumi sabaq wala mumarasati taqaddamat wala mutala'atin lil kutub minhu wala mumarasatin taqaddamat. Jadi siapapun yang merenung tentang kondisi baik secara sosiologis, psikologis, antropologis manusia di seluruh dunia ini, ya, para sejarawan maupun para ilmuwan, ya, ketika memikirkan tentang kepribadian manusia seluruh dunia, watak, karakter, dan sesuatu yang sangat-sangat menarik, maka tidak ada lain pasti akan menilai Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia paripurna, ideal, dan tak akan pernah tertandingi oleh siapapun, oleh nabi manapun, oleh rasul siapapun mereka, ya, apalagi sekedar oleh para ilmuwan. Ya. Maka karena itu bagaimana Rasulullah SAW ketika merespon wahyu, merespon kehidupan ini menjadi teladan betul, menjadi uswah yang luar biasa di sini. Jadi maka ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya tentang satu hal, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti, lebih pandai mengenai ilmu-ilmu dunia kalian. Ini sesungguhnya adalah cara Nabi memberi penghargaan kepada manusia, kepada para sahabatnya. Cara mendidik agar mereka itu pikirannya berkembang dan memiliki satu konsensus yang bagus
di dalam kehidupan, maka Nabi, oke, soal kehidupan dunia kalian lebih ngerti. Bukannya Nabi tidak lebih mengerti, bukan Nabi tidak lebih pandai. Karena ini urusan dunia, ya diserahkan kalau sekarang secara demokratis menurut cara pandang kemampuan kalian. Nah inilah sebenarnya Rasulullah SAW memberi pendidikan, unsur tarbiyah, ya, supaya ketika mendidik nanti contoh seorang pendidik itu justru anak didiknya menjadi hebat, menjadi cerdas, menjadi beradab, memberi penghargaan kepada sesama. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah SAW pengetahuannya pun mendapatkan limpahan-limpahan pengetahuan yang luar biasa, tentu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga menjadi teladan bagi kita bahwa bagaimana Rasulullah SAW dengan kejernihan jiwa, kebeningan hati, kesucian roh yang kita teladani juga, sehingga pengetahuan-pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melimpah penuh manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah itu. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW merespon aturan-aturan Allah syariah tanpa didahului, ya, tanpa didahului oleh pengetahuan sebelumnya. Bagaimana menerima wahyu nanti, itu tidak didahului oleh pengetahuan. Menyiapkan metodenya ketemu malaikat Jibril itu gimana, tidak ada. Nah ini. Jadi juga tidak ada experience, pengalaman-pengalaman tentang kenabian, kerasulan sebelumnya. Nah ini, apalagi membaca kitab-kitab. Nabi tidak pernah membaca kitab-kitab orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga tidak. Maka itu lam yamtari fi rujhani aqlih, maka tidak diragukan lagi tentang kejeniusan, ya, kecerdasan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa thuqubi fahmihi li awwali badihah, pemahamannya memiliki kepekaan pemahaman yang jenius. Ya, itu di awal ibadihah, secara naluriah. Wala yahtaju ila taqriri li tahqiqih, wa hadza ma la yahtaju ila taqriri li tahqiqih. Jadi ini tidak perlu membuktikan betul bagaimana kehebatan Rasulullah SAW itu. Waqad qala Wahab bin Munabbih, qara'tu fi ahadi sab'ina kitaban fawajadtu fi jami'iha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arjahun nas aqlan wa afdaluhum ra'yan. Setelah saya membaca 71 kitab, saya analisa semuanya 71 kitab yang ada, ternyata saya menemukan bahwa sang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah arjahun nasi aqlan, orang yang akalnya paling cerdas dan pemikirannya paling utama. Pemikiran utama itu pemikiran yang membuka perspektif kebenaran itu tadi untuk diwujudkan dan membuat peradaban luar biasa ini. Tidak ada manusia seperti Rasulullah SAW. Wa qala Mujahid kana Rasulullah SAW idza qama fi shalah yara man khalfahu kama yara man baina yadayhi. Wa bihi fusira qauluhu ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Rasulullah SAW ketika sholat
Rasulullah itu melihat ya para jamaahnya yang ada di belakang beliau tanpa menengok beliau. Jadi kelihatan di sini seperti ada mata yang memandang. Kama yaro man baina yadayhi, seperti melihat orang yang ada di depannya. Ini Kanjeng Nabi. Tanpa pula hatinya terganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Karena itu menjadi tafsir atas sebuah ayat wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah memperlihatkan kepadamu dari belakang, arah belakang terhadap orang-orang yang sujud. Sujudnya benar enggak? Para sahabat itu tahu Nabi, padahal Nabi menjadi imam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil Muwatta' anhu alaihissalam, dalam kitab Muwatta', inni la arakum min wara'i dhahri. Aku sungguh melihat kalian dari belakangku. Ya. Wa nahwu Anas bin Malik wa fi sahihain. Di dalam kitab Bukhari Muslim juga ada disebutkan riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Wa an Aisyah mithlah. Begitu juga Sayyidina Aisyah. Lalu Aisyah menambahi qalat ziyadatun zadahullahu iyyaha fi hujjatihi. Ini sebagai sebuah tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, dari ziyadah tambahan tadi untuk menjadi argumen. Ya, argumennya Rasulullah SAW. Wa fi ba'd riwayah inni la anzuru man warai atau min warai, man warai kama anzuru ila man baina yadayya. Ya, sesungguhnya aku niscaya melihat orang yang ada di belakangku seperti aku melihat orang yang ada di depanku. Dan itu tidak perlu konsentrasi, pakai ilmu tertentu, enggak ada itu. Rasulullah langsung dibuka oleh Allah. Wa fi ukhra, hadis yang berbeda, inilah ubsiru man qafaya kama ubsiru man baina yadayya. Sungguh aku min qafaya kalau di sini. Aku sungguh melihat dari sini, apa tengkukku ini, orang yang seperti aku melihat orang yang di depanku. Wahaka Baqiyun bin Makhlad an Aisyah radhiyallahu, riwayat hikayah dari Baqi bin Makhlad dari Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yara fi dzulmah kama yara fi dha. Ini tidak ada lampu, tidak ada apa. Rasulullah SAW melihat terang seperti ketika ada lampu atau ada matahari dan seterusnya. Ya, itu Rasulullah SAW kelebihan beliau. Wal akhbar katsirah sahihah wa fi ru'yatihi lil malaikah wasyayatin. Begitu juga Rasulullah melihat malaikat, melihat setan dan seterusnya. Ya. Wa rufi'an najasyiyu lahu hatta shalla alaih. Begitu juga diperlihatkan Raja Najasyi, ya, pada Rasulullah SAW tidak pernah ketemu Raja Najasyi, dan hatta shalla alaih, ketika wafat Raja Najasyi ini Rasulullah mensolati. Nah ini Rasulullah tahu. Wa Baitul Maqdis hina wasofahu li Quraisy. Rasulullah juga mampu melihat Baitul Maqdis ketika mendeskripsikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini kepada orang-orang Quraisy yang pernah datang ke sana. Gimana pintunya, sudutnya, warnanya gimana, ada apa, semua secara detail Rasulullah bisa melihat itu. Wal Ka'bah hina bunia masjidah, begitu juga Ka'bah ketika dibangun masjidnya. Waqad hukiya anhu annahu kana
yaro fit thuraya ahada asyara najman. Rasulullah juga diperlihatkan melihat bintang-bintang di cakrawala langit sana. Ada 12 bintang ya. Misalnya di dalam galaksi di sana tampak sekali jelas banget. Wa hadhi kulluha mahmulatun ala ru'yatil ain wa huwa qaul Ahmad bin Hanbal wa ghairi. Ini semua adalah pandangan mata kepalanya Nabi loh. Ini bukan mata hati. Melihat Baitul Maqdis, melihat bintang, melihat Raja Najasyi yang sedang wafat dalam keadaan benar-benar bukan dengan penglihatan mata hati beliau, enggak, mata kepala. Ini sebagaimana riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahaba ba'dhum ila raddiha ila al-'ilm wa dhawahiru tukhalifuh wa la ihalata fi dhalik wa hiya min khawasil anbiya wa khisalihim. Ada sebagian yang mengatakan sebagian ulama oh itu tidak dengan mata kepala itulah wala ihatata dzalik wa hiya min khawasil anbiya wa khisalihim. Jadi wala ihalata, tapi memang tidak mustahil bagi seorang nabi yang memiliki sesuatu yang istimewa bisa melihat dengan mata kepala itu. Kama akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad al-Adl min kitabi haddatsana Abdul Hasan al-Muqri al-Farghani haddathatna Ummul Qasim bintu Abi Bakr an abiha haddatsana Asy-Syarif Abdul Hasan Ali bin Muhammad al-Hasani haddatsana Muhammad bin Sa'id haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman haddatsana Muhammad bin Marzuq haddatsana Hammam qala haddatsana Al-Hasan an Qatadah an Yahya bin Wathab an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma tajallallahu li Musa, ketika Allah mau menampakkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam, kana yubsiru namlata ala sofa fil lailatil zulma masirata asyrati farasikh. Nabi Musa itu bisa melihat semut di tengah padang pasir pada malam yang gelap, yang jaraknya sampai 10 farasikh. 10 farsakh itu kalau perjalanan kaki itu 1,5 jam. Ya sekitar disebutkan 12 sekitar 6 kilo. Ya, 6 kilometer. Itu Nabi Musa. Kalau Rasulullah lebih dari itu semua. Bintang saja bisa dilihat nyata. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ja'atil akhbar bi annahu sura'a rukanah asyadda ahli waqtih wa kana du'ahu ilal Islam. Da'ahu ilal Islam. Dalam satu hadis riwayat yang cukup menarik, Rasulullah SAW dengan tubuhnya yang sangat sehat, dan beliau memang ahli bela diri yang luar biasa, nggak terkalahkan Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau ditantang gulat oleh Rukanah. Rukanah itu pegulat nomor 1 di Quraisy, suku Quraisy. Si Rukanah ini sangat membenci Rasulullah SAW, dan dia katakan kalau seandainya tidak sama-sama kita ini Bani Hasyim, kamu akan saya bunuh. Udah begitu. Tapi Rasulullah SAW meladeni tetap dengan kearifan. Gitu. Udah gini aja katanya. Sekarang kamu berani nggak gulat dengan saya, kata siapa Rukanah ini. Kalau kamu menang, kamu saya kasih hadiah. Ini bukan taruhan ya, bukan taruhan. Kamu saya beri hadiah 10 ekor kambing saya sana, kamu ambil. Gitu. Jadi
Kebetulan Rukanah ini seorang penggembala yang hebat, kuat sekali, bela dirinya. Nggak ada yang mengalahkan. Satupun yang mengalahkan dari suku Quraisy sana itu nggak ada yang mengalahkan. Nah, tapi dilayani oleh Nabi sampai 3 ronde, itu ya 3 ronde sekarang. Ya, pertama kalah, ini Rukanah ini. Nah, Nabi dapat hadiah 10 ekor kambing. Kata Rukanah, saya minta sekali lagi. Akhirnya gulat 2 orang ini dan Rukanah dibanting, punggungnya sampai di tanah, dikunci oleh Nabi, nggak bisa bergerak. Dia masih tidak puas. Oke, kamu dapat 10 kambing lagi. Ayo 10 kambing lagi, saya pengen sekali lagi. Dan yang ketiga kalinya pun tetap kalah Rukanah. Gitu. Akhirnya Rukanah masuk Islam, dan semua kambingnya itu dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada Rukanah. Aku tidak butuh kambing, aku hanya butuh supaya kamu itu selamat dunia akhirat, masuk Islam, ya, ikut agamaku. Nah itu. Jadi ini satu peristiwa-peristiwa yang Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau bukan hanya kuat badannya tapi juga sangat cerdas, ya, sangat cerdas dan begitu arif cara meladeni musuh-musuhnya, sampai musuhnya menjadi pengikut setianya. Ya. Wa qala Abu Hurairah ma ra'aitu ahadan asra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masyih. Saya tidak pernah, kata Abu Hurairah, melihat orang yang lebih cepat cara jalannya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwalah, kayaknya bumi ini dilipat saja saking cepatnya. Wes gitu kira-kira ya. Inna lanujhidu anfusana wa huwa ghairu muqtarith. Saya sudah berusaha sekencang mengikuti jalannya Nabi, tapi tidak, kalau nggak bisa nututin beliau. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sifatihi anna dhahikahu kana tabassuman. Rasulullah SAW kalau tertawa itu tidak terbahak-bahak. Ya, hanya senyum. Walaupun ketika senyum kemudian giginya kelihatan misalnya, tapi senyum beliau. Idza iltafata ma'an. Kalau menoleh, ya menoleh tidak melirik begini, tapi ya menoleh begini. Semuanya. Wa idza masya talaquman. Kalau berjalan begitu cepat, karena ma yanhatu min sobab, seperti air, seperti orang yang berjalan dari atas bukit itu ke bawah itu gitu. Ya. Jadi ini semua untuk menggambarkan mengenai bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW. Oleh karena itu ilmuwan sehebat apapun, sejenius apapun, serasional apapun logika pikirannya, tidak akan pernah bisa mengalahkan Nabi. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi. Nah, ini semua yang mesti disyukuri oleh umatnya, ya, syukuri oleh umatnya karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umatnya. Sekali lagi kita masih ingat satu ucapannya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, al-ummatu li anbiyaihi hadiyah, sedekah, wa nabiyyuna li ummatihi hadiyah. Seluruh para nabi-nabi dulu itu merupakan sedekahnya Allah kepada umat-umat
tertentu waktu itu. Karena tidak ada nabi atau rasul yang diberi misi oleh Allah, mission yang untuk seluruh umat manusia, berbagai golongan, suku, berbagai zaman, kecuali Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umatnya ini adalah wujud hadiahnya Allah kepada kita, yaitu Rasulullah SAW. As-sodaqatu lil muhtajin. Sodakoh bedanya dengan hadiah. Sodakoh itu diberikan kepada orang-orang yang butuh, memang ya, beri sodakoh. Wal hadiyatu lil mahbubin. Hadiah diberikan kepada orang-orang yang kita cintai. Saking cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat akhir zaman, termasuk kita-kita ini, Allah memberi hadiah. Hadiah puncak, hadiah par excellence, luar biasa, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang, karena itu ayo terus kita bersolawat sebagai wujud syukur. Karena itu selain solawat itu penuh dengan rahmat, cinta, fadl, seluruh ekspresinya Allah itu ada di dalam solawat Nabi, ya, yang terkandung di dalamnya asma maupun sifat-sifat ilahiyah berikan total kepada Rasulullah SAW. Maka kita ini semacam menyiapkan untuk mendapatkan limpahan dari Rasulullah SAW dengan segala kesempurnaannya. Maka ayo kita siapkan dengan sholawat wadah-wadahnya itu, ya. Jadi demikian saudara sekalian mengenai kecerdasan Rasulullah SAW dan kalau para ilmuwan modern misalnya sedang meneliti tentang kecerdasan manusia, ada level-level begini. Rasulullah lengkap, paripurna, ya, lengkap. Dan sesungguhnya saking sempurnanya bisa diikuti seluruh level kecerdasan paling rendah maupun sampai paling tinggi. Seluruh ajaran Rasulullah, seluruh keteladanan Rasulullah SAW. Ibaratnya dari orang yang nggak pernah sekolah sampai orang ilmuwan paling top misalnya. Nah itu. Demikian wal'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.